video kali ini aku pengen sedikit cerita tentang my acne story. Jadi tentang cerita jerawat aku gitu, tentang pengalaman aku berjerawat. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu, aku itu pernah jerawatan benar-benar parah banget, yang sampai kayak satu muka itu full gitu loh. Jadi alhamdulillahnya sekarang itu udah lumayan gitu, udah ya 70% muka aku udah jerawatnya udah berkurang. Makanya aku pengen share ke kalian cerita aku. Jadi yang pertama aku tuh pengen cerita kayak bagaimana awal mula aku jerawatan gitu. Jadi aku pengen cerita kayak penyebab aku berjerawat gitu loh. Jadi langsung aja, aku itu dulu kebanyakan pakai produk. Jadi itu adalah kesalahan terbesar aku. Jadi aku itu dulu itu karena saking kepengennya punya kulit yang bersih, yang glowing, yang putih gitu. Jadi itu aku itu dulu itu kebanyakan nonton review skincare gitu di YouTube. Nah karena kebanyakan nontonnya gitu, mungkin aku jadi kayak keracunan gitu. Makanya aku tuh langsung beli di online shop itu banyak banget skincare dalam waktu yang bersamaan, dan aku makainya itu juga bersamaan. Dan itu adalah kesalahan terbesar aku. Jadi aku tuh pakai banyak produk itu secara bersamaan, dan akhirnya itu kulit aku jadi sensitif gitu loh. Jadi kulit aku mungkin jadi gimana ya, jadi kering atau gimana, terus jadi sensitif gitu. Karena aku itu dulu kayak face washnya itu aku dulu itu pakai 2 gitu loh. Itu ngawurnya kebangetan itu aku. Terus aku itu dulu itu kayak terlalu over exfoliate gitu loh. Jadi aku kayak exfoliate kulitku itu kayak terlalu sering gitu loh. Mungkin kulitku jadi tipis atau gimana ya, pokoknya jadi sensitif banget. Nah itu tuh salah banget. Terus sebenarnya setelah aku pakai produk-produk itu kulit aku belum berjerawat, jerawatnya nggak parah gitu, masih biasa aja. Nah terus ada suatu hari itu aku kayak liburan gitu ke pantai gitu. Nah mungkin ya namanya di pantai itu kulit aku itu kena air lautnya itu. Nah mungkin air lautnya kotor atau gimana itu, makanya kulit aku yang udah sensitif itu terus jadi gatel karena terkena air laut itu gitu loh. Nah sampai rumah itu setelah dari pantai itu kulit aku itu jadi gatel-gatel gitu loh di wajah. Nah karena aku itu bodoh, jadi aku itu aku garuk-garuk gitu. Terus nggak lama itu pasti terus muncul jerawatnya kan, karena kotor mungkin mukaku kotor. Nah itu jerawat aku itu yang muncul itu sebenarnya baru 1 atau 2 gitu. Nah karena aku itu orangnya nggak sabaran, terus langsung aku pencet gitu loh jerawatnya. Jadi mungkin gara-gara aku pencet itu, jadi jerawatnya itu malah nyebar gitu loh, jadi ke seluruh muka gitu loh. Dan itu tuh nggak butuh waktu lama, mungkin hanya cuman 1 minggu gitu mukaku itu udah full dengan jerawat, bener-bener full dengan jerawat gitu loh. Dan jerawat aku ini itu semakin hari itu semakin bertambah gitu loh, karena aku itu karena mungkin stres, jadi aku tuh tetap nyari-nyari produk itu. Aku nyari produk review di YouTube, pokoknya aku searching produk buat ngilangin jerawat, buat apapun itu tentang jerawat. Pokoknya karena saking stresnya gitu, jadi aku juga nyobain lagi berbagai produk itu gitu loh. Dan sebenarnya ada beberapa produk yang aku coba itu dan lumayan membantu jerawat aku gitu loh. Tetapi kayak setelah aku pakai terus produknya habis gitu, jerawat aku muncul lagi gitu loh. Kayak nggak selesai gitu. Jadi jerawat aku ini tuh udah kayak aku fighting dengan jerawat itu mungkin udah setahun mungkin. Itu nggak kayak jerawatnya itu nggak bersih gitu loh, padahal aku udah pakai kayak produk-produk yang direkomendasiin di YouTube gitu loh, di para beauty vlogger itu. Aku cobain semuanya, tapi kenapa nggak bersih gitu loh. Jadi karena saking bingungnya itu aku jadi stres gitu. Jadi setiap
malam jadi overthinking, jadi nangis karena mikirin jerawat, terus mikir gimana kalau ketemu orang pasti malu banget karena wajahku yang full benar-benar full jerawat gitu. And then suatu hari itu aku kayak kepikiran gitu, pokoknya aku udah kayak setahun gitu ganti-ganti produk tapi kenapa nggak bersih-bersih. Itu akhirnya aku nonton ada seorang YouTuber gitu, pokoknya nyaranin buat puasa skincare gitu. Jadi aku nyoba buat nggak pakai skincare apapun, nggak nyoba produk apapun gitu selama 1 bulan aku puasa skincare. Nah, aku puasa skincare terus aku barengin sama olahraga. Jadi aku itu karena ini libur kuliah gitu, terus juga lagi corona juga, jadi di rumah terus. Nah, makanya aku tiap pagi itu ada waktu buat olahraga. Jadi aku olahraga itu dari biasanya jam 8 sampai jam 11. Itu lumayan lama aku olahraga. Terus olahraga nggak pakai skincare, pokoknya selama 1 bulan gitu. Sebenarnya itu tuh menurut aku nggak terlalu ngefek buat olahraga sama nggak pakai skincare itu. Muka aku masih jerawatan juga, makanya aku nggak ngerti itu sebenarnya ngefek atau enggak, aku nggak ngerti. Tapi ya mungkin membantu, mungkin buat ngilangin racun-racun atau kotoran-kotoran di wajah gitu mungkin, karena kan juga keringetan, mungkin kotorannya juga atau obat-obat dari skincare-nya itu juga keluar mungkin lewat keringet, aku juga nggak tahu. Terus karena emang aku udah nyoba buat puasa skincare itu kan, terus tapi muka aku masih jerawatan, makanya itu aku disuruh kayak ya orang-orang terdekat aku itu buat nyoba ke klinik gitu loh. Sebelumnya aku itu pernah ke klinik gitu, tetapi pas SMP. Jadi pas SMP itu aku udah ke klinik, tapi terus udah lama banget, udah sampai kuliah ini aku nggak pernah ke klinik lagi. Makanya aku itu kemarin itu disuruh buat ke klinik lagi gitu. Nah, aku tuh sebenarnya itu kayak kan ada banyak klinik ya, aku kan bingung gitu mau ke klinik mana gitu, karena aku dulu itu waktu SMP itu aku ke klinik apa namanya sih, aku lupa, estetika itu. Tapi di estetika itu lumayan mahal buat aku waktu SMP dulu, karena waktu SMP dulu itu habis 600.000 gitu, padahal zaman dulu loh 600.000 itu. Terus buat anak SMP itu kan udah kehitung mahal ya buat aku gitu. Terus sekarang makanya aku pengen nyoba klinik lain gitu, tapi aku bingung mau ke klinik apa. Terus karena menurut aku itu aku tertarik ke Natasha, jadi aku tuh kayak menurut aku Natasha itu terkenal nggak sih. Terus makanya aku nyoba ke klinik Natasha itu. Aku kira itu karena terkenal itu Natasha mungkin harganya mahal gitu, mungkin sampai 800.000 atau gimana gitu, karena kan pengalaman aku ke estetika itu 600.000 gitu loh mungkin. Terus aku mikirnya karena Natasha itu terkenal banget, mungkin bakal habis 800.000 gitu kan. Nah, kagetnya itu setelah aku ke Natasha ternyata cuman habis 300-an ribu. Pokoknya itu ternyata itu aku kaget banget, ternyata itu nggak semahal yang aku pikirin gitu loh. Nah, awal ke Natasha itu aku itu terus nyobain kayak treatmentnya gitu, nyobain perawatannya. Jadi aku tuh dulu nyobain kayak yang disinar sama laser biru itu loh, namanya apa ya, aku lupa. Pokoknya aku nyoba itu. Nah, setelah aku nyoba itu terus baru dikasih krimnya. Jadi aku itu dulu dikasih kayak tas kayak gini. Nah, aku tuh terus dikasih krim, jadi ada krim malam, jadi kayak gini. Terus ada krim pagi sama kayak tadi, krim pagi. Terus ada krim. Terus aku dikasih apa sih, kayak toner, jadi tonernya kayak gini. Terus aku dikasih ini, pokoknya sama face wash gitu, tapi karena botol face washnya udah hilang, jadi ya aku kasih tahu kayak gini lagi, karena botol face washnya itu mirip banget sama toner kayak gini, cuman beda tulisannya gitu, face wash gitu.
Nah aku dikasih 4 produk itu, terus aku coba gitu loh. Kayak seharusnya normalnya itu 4 produk ini tuh habisnya itu sebulan, tapi karena aku itu boros orangnya, jadi aku tuh kayak cuman 2 minggu lebih gitu udah habis produknya. Jadi cepet banget dan ya terhitung boros lah. Tapi aku tuh suka itu dalam waktu 2 mingguan itu pokoknya itu jerawat aku udah kayak 40% hilang gitu loh, 40% berkurang gitu. Nah aku seneng banget kan, aku seneng banget pokoknya. Tapi setelah produkku itu habis itu 2 minggu itu, aku tuh nggak langsung ke klinik lagi gitu loh. Jadi aku kasih break gitu, aku kasih break ya 1 bulan gitu. Karena pertama faktor yang ya walaupun 300.000, tapi kalau terlalu sering gitu ya sama aja boros kan, sama aja mahal. Jadi aku kasih break 1 bulan gitu. Terus juga sekalian aku ngecek kan, kalau misal aku 1 bulan itu nggak pakai gitu, apakah terus bakalan break out lagi gitu. Jadi aku cek sekalian. Nah ternyata itu setelah 1 bulan itu ternyata itu alhamdulillah wajah aku nggak kembali break out lagi tuh, enggak. Ternyata masih normal gitu loh, masih lumayan bersih itu, 40% hilang itu jerawatku. Nah akhirnya karena aku yakin, terus aku akhirnya pakai Natasha lagi. Nah yang kedua ini tuh aku nggak ke klinik, jadi aku itu kayak pakai jasa titip gitu di online shop. Pakai jasa titip, pokoknya persyaratannya itu kalian 3 bulan, maksimal 3 bulan setelah kalian ke klinik gitu loh. Jadi kalau udah lebih dari 3 bulan kalian udah nggak boleh pesen jasa titip di online shop gitu. Karena waktu itu aku masih 1 bulan 2 bulan gitu, aku masih bisa pesen di online shop. Aku tuh pesennya itu sama, produknya sama yang aku pakai sebelumnya. Jadi itu aku dapat 4 produk itu, aku pakai lagi kan dalam waktu 2 minggu lagi habis. Nah itu tuh kayak wow, udah muka aku itu udah kinclong gitu loh, udah kinclong, tapi jerawatnya masih ada ya sedikit gitulah. Pokoknya udah 70% membaik lah. Nah itu udah lumayan, aku udah seneng banget, udah kinclong gitu. Terus tetapi aku tetap tak kasih break gitu 1 bulan. Nah setelah 1 bulan itu aku ke klinik lagi, aku ke Natasha lagi, dan aku itu konsul lagi. Aku karena udah ke Natasha kan, jadi aku nggak mau rugi, jadi aku konsul lagi. Aku konsul dan akhirnya karena jerawat aku udah membaik, jadi aku tuh dikasih tambahan produk. Jadi aku tuh ditambah produk namanya tirai gitulah. Kalian yang sering ke klinik pasti udah nggak asing dengan yang namanya tirai gitu. Kayak tirai itu kayak sunscreen gitu ya, mungkin kayak tabir surya gitu. Jadi itu tuh menurut itu kayaknya itu baiknya kalau kalian jerawatnya udah sembuh gitu baru dikasih tirai itu. Nah makanya itu karena jerawatku udah membaik, makanya aku dikasih tirai sama kliniknya itu, sama dokternya. Nah terus itu aku pakai lagi kan, aku pakai lagi produknya 2 minggu itu. Ya itu wow, kulitku udah kinclong banget. Jadi nanti aku kasih fotonya, pokoknya itu udah kinclong banget, aku udah seneng banget ya. Tapi kalau soal bekas jerawat itu agak susah, jadi masih ada titik-titik gitu bekas jerawatnya, tapi itu aku udah seneng banget, udah bahagia banget. Jadi ini adalah kondisi muka aku sekarang. Jadi aku tuh udah nggak ke Natasha itu udah 3 bulan, mungkin udah berbulan-bulan. Nah, pokoknya aku udah belum balik ke Natasha lagi karena aku pengen nggak pakai krim klinik dulu. Pokoknya aku pengennya yang pakai krim biasa dulu, pakai skincare biasa dulu. Dan alhamdulillahnya nggak break out sih, nggak balik ke awal. Tapi ya bedanya itu nggak glowing kayak pas pakai Natashanya gitu loh. Jadi yang penting aku mah nggak balik jerawatnya gitu, nggak glowing nggak apa-apa, yang penting nggak jerawatan banyak gitu. Kalau jerawat sih ada, tapi udah mending banget, dan itu alhamdulillah banget. Jadi itu tadi adalah review aku itu tadi adalah cerita aku mengenai My Acne Story. Semoga
bermanfaat dan semoga kalian juga bisa mengurangi jerawat kalian. Mungkin kalian bisa coba juga, coba dari pengalamanku tadi, mungkin puasa, skincare, atau olahraga, atau terus ke klinik atau gimana dulu. Mungkin nggak harus ke Natasha juga kliniknya, aku yakin banyak klinik yang bagus juga selain Natasha. Dan semoga story tadi itu bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe karena akan sangat berguna buat channel kecil ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.